hadir di sini? Baru pertama kali mengikuti ibadah di sini? Kalau ada, kami persilahkan untuk berdiri. Tidak ada ya? Baik. Kebaktian Minggu Transfigurasi hari ini, umum 1 pukul 7.30, umum 2 pukul 10 di GKI Kebonjati, dilayani oleh Pendeta Yoje Handrikaro. Ada warta tambahan, diberitahukan kepada jemaat bahwa amplop persembahan gemar gerakan Rp5.000 sudah disediakan di pintu keluar. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil di konter yang sudah disediakan. Marilah kita mempersiapkan diri kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih, hari ini kita datang ke hadirat Tuhan bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena kasih-Nya yang lebih dahulu memanggil dan meneguhkan kita. Dalam perjalanan hidup yang tidak selalu mudah, di situ penuh dengan tanya, lelah, bahkan takut. Allah tidak membiarkan umat-Nya berjalan sendirian. Dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 10 tertulis, Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Marilah kita siapkan hati, membuka diri, dan masuk dalam ibadah dengan segala kerinduan akan hadirat Tuhan yang meneguhkan hidup kita. Mulia, mulia namanya.
Saudara sekalian, ibadah kita pagi hari ini dilandaskan dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan saudara sekalian. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan masuk kelas masing-masing. Mari kita berdoa saudara sekalian. Tuhan, inilah anak-anak kami yang akan sekolah minggu, belajar firman Tuhan, bernyanyi bersama, beraktivitas bersama. Berkati mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Berkati setiap guru sekolah minggu yang berada di kelas masing-masing, yang sudah mempersiapkan diri untuk memberitakan firman, bernyanyi, beraktivitas. Semuanya yang segala mereka persiapkan dapat mereka persembahkan sebagai ibadah hari ini. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan memberkati anak-anak kami. Inilah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Melainkan untuk meneguhkan iman mereka sebelum menghadapi jalan salib. Di sana Allah menyatakan kasih dan kemuliaannya yang menguatkan melalui suaranya. Allah menegaskan bahwa kehadirannya memberi kekuatan dan menuntun langkah umatnya. Allah yang sama kini hadir di tengah kita. Menyentuh yang lemah, menguatkan yang hampir menyerah, dan meneguhkan yang ragu. Namun di hadapan kemuliaan dan kasih Allah itu, kita pun menyadari keterbatasan diri. Seringkali kita gagal. Mendengarkan suaranya mudah lebih lelah dalam mengasihi dan kurang peka terhadap sesama yang membutuhkan peneguhan. Karena itu marilah kita datang dengan rendah hati, mengakui dosa dan kekurangan kita, serta memohon pengampunan Tuhan agar kita diteguhkan kembali oleh kasih dan kemuliaan yang memulihkan. Umat persilakan berdoa. Ya Allah, Maha Pengasih, inilah doa kami. Ke dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Kuasanya menyesal.
Bagi kita yang telah mengakui dan diampuni dosa-dosanya dan pelanggarannya, dengarlah berita anugerah dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Setiap kita memasuki firman Tuhan.
Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah menyiapkan diri kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau belajar dari kisah transfigurasi Tuhan Yesus di atas Gunung Tabor. Yesus dimuliakan, dan biarlah ya Tuhan kami dapat belajar dari kisah ini bagi kehidupan kami, di tengah segala kehidupan kami, segala pergumulan kami, segala kesukacitaan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar dan juga melakukannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini saudara sekalian diambil dari Injil Matius pasal 17. Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9 yang berkata demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu pada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Selesai berbagailah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara sekalian, saya akan mengawali renungan kita hari ini, saudara sekalian, dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Apakah saudara masih percaya Tuhan hari ini? Apakah saudara masih percaya Tuhan hari ini? Masih? Apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan memelihara hidup saudara? Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat saudara masih bertahan sampai hari ini? Apa yang membuat saudara masih bertahan sampai hari ini dalam hidup? Apa yang membuat saudara masih bertahan? Mengapa saudara masih bangun pagi hari ini? Mengapa masih ke gereja hari ini? Mengapa masih melayani meski lelah, letih, dan diomongin orang? Mengapa masih berdoa? Walaupun rasanya doa belum dijawab Tuhan, kayak mentok di langit-langit rumah. Mengapa masih bertahan? Mengapa masih percaya Tuhan hari ini? Nah, sekian banyak orang sekarang ini tampak kuat di luar, tetapi sebenarnya lelah dan lemah di dalam hatinya. Banyak orang tidak kehilangan iman. Banyak orang tidak kehilangan percayanya kepada Tuhan, tetapi kehabisan tenaga untuk tetap berjalan bersama Tuhan dalam imannya kepada Tuhan. Banyak orang tidak meninggalkan gereja, banyak orang tidak meninggalkan doa, banyak orang tidak meninggalkan baca Alkitab, tetapi hatinya lelah. Ada banyak orang masih melakukan itu tetapi letih, lesu, dan berbeban berat.
Saudara sekalian, ada perbedaan yang besar antara iman yang rapuh dengan iman yang lelah. Kalau iman yang rapuh itu iman yang mudah runtuh. Ketika menghadapi tantangan, godaan, persoalan hidup, runtuh. Tak lagi percaya Tuhan, meninggalkan gereja, tidak lagi berdoa, dan sebagainya. Tetapi iman yang lemah masih tetap berdoa. Iman yang lemah masih tetap ke gereja. Iman yang lemah kadang masih tetap baca Alkitab. Tetapi tidak punya gairah untuk berjalan dalam Tuhan dalam hidup ini. Mempertanyakan, benarkah Tuhan ada dalam hidup ini? Kalau Tuhan ada, kenapa banyak persoalan dalam hidup saya? Kalau Tuhan itu penuh kuasa, kenapa kok hidup saya susah? Penuh pergumulan. Orang yang imannya lelah itu masih percaya Tuhan, saudara sekalian. Masih berdoa, masih ke gereja, masih melayani. Tetapi langkahnya terasa berat. Dan seringkali yang paling berbahaya itu bukan iman yang hilang, tetapi iman yang lelah. Kalau iman yang hilang ya orang ninggalin gereja, mungkin pindah agama, saudara sekalian. Tetapi iman yang lelah, ini jauh lebih berbahaya dalam hidup kita. Orang itu masih berdoa, orang itu masih baca Alkitab, orang itu masih ke gereja, tetapi hatinya lelah, hatinya lemah, hidupnya nggak punya pegangan yang kuat. Nah, Injil hari ini bicara tentang hal ini. Bicara tentang mereka yang lelah, lemah, berbeban berat. Injil hari ini berbicara bukan tentang bagaimana menjadi orang yang lebih hebat. Bukan bicara tentang orang yang lebih mumpuni. Melainkan tentang bagaimana Allah meneguhkan orang-orang yang hampir lelah berjalan dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, sebelum peristiwa di atas gunung, firman Tuhan katakan 6 hari sebelumnya. Apa itu saudara sekalian 6 hari sebelumnya tentang apa? Kalau kita baca bagian firman Tuhan sebelumnya, saudara sekalian, dikatakan 6 hari sebelumnya itu Yesus berkata kepada para murid, anak manusia harus menanggung penderitaan lalu dibunuh. Seminggu sebelumnya Yesus berkata itu pada para murid. Bayangkan posisi murid, saudara sekalian. Bayangkan kalau saudara adalah para murid Yesus. Mereka mengikut Yesus dengan mimpi tentang kemenangan, mimpi tentang kehebatan, mimpi tentang kemudahan karena Yesus itu luar biasa. Mereka membayangkan kemuliaan, tapi Yesus bicara tentang penderitaan, bicara tentang salib. Terus kan bagi para murid ini bukan sekedar berita buruk, tapi ini krisis harapan. Orang sedang mengharapkan kemudahan, mengharapkan kemuliaan, mengharapkan kenyamanan. Justru Yesus bicara tentang derita salib. Bayangkan kalau saudara dan saya adalah para murid yang ikut Yesus dengan harapan kemudahan, harapan kemuliaan, harapan betapa posisi yang bagus. Tiba-tiba Yesus berkata, aku harus mati. Ini bukan soal berita buruk saja, tapi soal krisis harapan. Seringkali iman kita goyah, bukan karena Tuhan tidak setia kepada kita. Tetapi karena realitas hidup tidak sesuai dengan harapan kita. Seringkali iman kita goyah, iman saya goyah, iman saudara goyah. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita, bukan. Tapi karena realitas hidup yang kita jalani. Tidak seperti yang kita bayangkan. Ketika doa tidak dijawab seperti harapan kita, ketika karir tidak seperti yang kita harapkan, ketika dagang usaha tidak seperti yang harapkan, ketika situasi keluarga tidak seperti kita inginkan, mulailah di situ, saudara sekalian. Iman kita goyah. Bukan karena Tuhan tidak setia dengan hidup kita, tapi karena realitas hidup yang kita jalani, kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan.
Saudara sekalian, murid-murid tidak berhenti percaya pada Yesus. Mereka tetap percaya Yesus, saudara sekalian. Murid tetap percaya Yesus. Hanya mereka tidak tahu lagi mengapa harus terus berjalan bersama Yesus. Mereka tetap percaya ikut Yesus. Tapi mereka nggak tahu lagi ngapain harus ikut Yesus. Ini krisis harapan, krisis hidup. Mungkin sama seperti kita, saya dan saudara. Kita tetap ke gereja, kita tetap berdoa, kita tetap baca Alkitab. Tapi kita nggak tahu untuk apa kita beriman kepada Tuhan. Kita tetap setia melayani, kita tetap rajin berdoa, ngajarin anak-anak ke gereja. Tapi kita nggak tahu untuk apa kita beriman kepada Tuhan. Karena lelah hidup kita, perjuangan kita, realitas hidup tidak sesuai dengan harapan kita. Para murid bingung, para murid takut, para murid gelisah. Dan Yesus tahu isi hati mereka. Yesus tahu para murid sedang bergumul dan terguncang imannya. Yesus juga tahu isi hati saya dan saudara hari ini. Apa yang sedang kita rasakan. Dan saudara sekalian, apa yang Yesus lakukan dalam situasi seperti itu? Yesus tidak menegur mereka. Yesus tidak memarahi mereka. Yesus tidak berkata kepada murid, dasar orang kurang beriman. Tidak, Yesus tidak berkata itu. Yesus tidak ngomong, lebih kuat dong imanmu. Tidak, saudara sekalian. Yesus tidak berkata seperti itu. Yang Yesus lakukan adalah Yesus mengajak mereka naik ke gunung yang tinggi, kata firman Tuhan. Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan saudara sekalian, ini bukan perjalanan hiking biasa. Ini perjalanan luar biasa, saudara sekalian. Ini adalah tindakan kasih Tuhan untuk iman yang sedang rapuh, yang sedang lelah, iman yang sedang berbeban dengan masalah hidup yang dihadapi. Ini bukan sekedar perjalanan naik gunung biasa. Ini sengaja tindakan kasih Tuhan untuk iman yang sedang rapuh, iman yang lelah. Dan mengapa Yesus melakukan ini, saudara sekalian? Karena Yesus tahu iman yang lelah itu perlu ruang untuk diteguhkan. Ketika saya dan saudara lelah dalam hidup beriman, lesu, berbeban berat dalam hidup beriman, menghadapi realitas. Yesus tahu iman yang lelah seperti itu perlu ruang untuk diteguhkan. Dan itulah Yesus lakukan kepada para murid. Dan perhatikan bacaan kita saudara sekalian. Siapa yang ngajak naik ke atas gunung? Yesus. Bukan murid yang meminta pengalaman rohani naik ke atas gunung. Yesus yang membawa mereka naik ke atas gunung itu. Ini penting saudara sekalian. Kenapa? Karena peneguhan iman selalu dimulai dari Allah, bukan dari usaha manusia. Kadang kita berpikir, kitalah yang mencari Tuhan untuk diteguhkan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata sebaliknya. Ketika saudara lelah, saudara bergumul, saya bergumul, saya lelah, kita lelah dalam hidup beriman ini. Tuhan yang lebih dulu mencari kita. Tuhan yang lebih dulu mengajak kita kuat. Bukan kita, tapi Tuhan yang mencari kita. Gunung dalam Alkitab sering menjadi simbol perjumpaan dengan Tuhan, pembaruan panggilan hidup, peneguhan yang lelah dalam pergumulan. Karena itu sering kita melihat bagaimana panggilan Tuhan kepada Musa itu di gunung, Elia itu di gunung. Yesus sering ke gunung, saudara-saudara. Karena dalam tradisi Timur Tengah, gunung simbol perjumpaan dengan Tuhan, membarui panggilan hidup bagi Tuhan dan peneguhan yang lelah dalam pergumulan. Yesus tahu para murid harus ada di lembah kehidupan, turun gunung, menghadapi realitas hidup yang tidak selalu mudah, tidak selalu seperti yang diharapkan. Karena itu mereka harus melihat siapa Yesus yang sesungguhnya di gunung itu.
Nah, saudara sekalian, dalam realitas hidup Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah kita. Dalam realitas hidup Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah kita, tidak menghilangkan pergumulan kita, tidak menghilangkan tantangan hidup kita. Tetapi Tuhan selalu hadir untuk menguatkan dan meneguhkan kita dalam menghadapi masalah kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid. Yesus tidak menghilangkan pergumulan Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Yesus tidak menghilangkan kesulitan mereka, tetapi di gunung itu Yesus meneguhkan dan menguatkan mereka untuk kemudian turun kembali ke lembah itu dan hadapi tantangan itu, hadapi persoalan itu, hadapi kelelahan itu, saudara sekalian. Firman Tuhan kemudian berkata, di gunung itu Yesus berupa-rupa di depan mata mereka seperti matahari sinarnya, terang sekali. Dan kata yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk kata berubah rupa adalah metamorpho, yang artinya penyingkapan diri yang sesungguhnya. Memperlihatkan siapa dia sebenarnya di gunung itu. Selama ini murid-murid hanya melihat Yesus sebagai guru, sebagai nabi, sebagai pengajar, sebagai penyembuh orang sakit. Tetapi di gunung itu mereka melihat Yesus sebagai Tuhan. Di gunung itu mereka melihat Yesus sebagai Allah yang perkasa itu, yang mengatasi masalah mereka, lebih besar dari masalah mereka kekuatannya. Mengapa penting Yesus memperlihatkan itu kepada para murid? Mengapa penting Yesus juga memberitakan hal yang sama kepada kita hari ini? Kenapa? Karena iman yang hanya mengenal Yesus secara teori tidak akan kuat menghadapi pergumulan. Kalau kita cuma sekedar tahu siapa Yesus menurut otak kita. Kalau kita tahu siapa Yesus, apa kata orang, itu secara teori tidak akan kuat menghadapi tantangan hidup. Tapi kalau saudara dan saya seperti para murid mengalami sendiri bagaimana melihat Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan itu menguatkan, meneguhkan hidup kita dalam perjalanan kehidupan kita yang tidak selalu mudah itu. Maka kita akan kuat menghadapi pergumulan. Seperti para murid nantinya ketika mereka turun dari gunung itu, mereka orang yang berbeda. Iman yang hanya mengenal Tuhan secara teori. Apa kata orang tua saya, apa kata Alkitab. Hanya di otak kita saja, saudara, bukan di hati dan diimani, dialami kehadiran Tuhan itu. Gak akan kuat. Tetapi iman yang pernah melihat dan merasakan kebaikan Tuhan, mengimani Tuhan itu meneguhkan, menguatkan, akan mampu bertahan dalam menghadapi kehidupan. Saudara sekalian, keteguhan iman ini ada sebuah prinsip imani, saudara sekalian. Keteguhan iman itu tidak lahir ketika kita melihat Kristus itu kecil, masalah besar. Kalau saudara melihat Kristus itu kecil, masalah itu besar. Tantangan hidup itu jauh melebihi kekuatan Tuhan. Hitam, Yesus kecil, maka saudara akan hidup dalam ketakutan, kegentaran. Saudara beriman tetapi lelah. Saudara percaya Tuhan, datang ke gereja tetapi lelah. Tapi kalau saudara punya prinsip iman, Kristus itu jauh lebih besar, lebih berkuasa atas hidup kita. Masalah itu kecil. Yang Tuhan ubah di gunung itu, saudara sekalian, bukanlah keadaan para murid,
Mereka tetap menghadapi masalah, mereka tetap menghadapi pergumulan, mereka tetap menghadapi banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Tetapi yang Tuhan ubahkan adalah cara pandang mereka dalam memandang kehidupan. Kalau dulu sebelumnya Tuhan tuh kecil, tapi masalah begitu besar. Setelah turun dari gunung, saudara sekalian memang mengatakan masalah itu kecil. Tuhanku lebih besar dari masalah yang kuhadapi. Dan seringkali itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan kita itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat, lebih berkuasa dari masalah kita. Kalau kita mengimani seperti itu, apapun pergumulan kita, apapun tantangan hidup kita yakin kita bisa atasi. Karena kita punya Tuhan yang menguatkan, meneguhkan yang jauh lebih besar dari persoalan-persoalan kita. Nah, saudara sekalian, melihat hal ini, Petrus spontan dan berkata, betapa bahagianya tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kita bikin 3 kemah ya Tuhan, ini dan itu. Saudara sekalian, respon ini sangat manusiawi. Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Ini responnya sangat manusiawi. Siapa di antara kita yang tidak ingin hidup tanpa lembah pergumulan? Ada? Siapa yang tidak ingin hidup tanpa persoalan? Pasti banyak. Siapa yang tidak ingin sukacita tanpa rasa sakit penyakit? Siapa yang tidak ingin hidup senang tanpa masalah? Itu yang diinginkan oleh Petrus. Itu reaksi manusiawi. Tetapi saudara sekalian, iman yang sejati yang Tuhan inginkan tidak dibentuk dengan menghindari lembah. Tidak dibentuk dengan menghindari tantangan. Tapi iman yang benar adalah dibentuk dengan turun ke dalam lembah itu. Dengan hati yang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Pengalaman rohani bukan untuk melarikan diri dari dunia. Tetapi untuk menguatkan kita kembali ke dalam dunia, masuk dalam dunia. Karena suara dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, saudara, peneguhan iman dalam hidup kita oleh saya dan saudara terjadi ketika kita kembali mendengarkan suara Tuhan. Peneguhan iman kepada para murid terjadi ketika mereka mendengarkan suara Tuhan. Perintah dari langit, dengarkanlah dia. Dengarkan Yesus, bukan mendengarkan ketakutan, bukan mendengarkan kelelahan batin kita, bukan mendengarkan keputusasaan kita, bukan mendengarkan suara yang melemahkan gairah hidup kita, bukan itu. Tetapi mendengarkan Yesus, kata firman Tuhan, dengarkanlah dia. Perintah Tuhan kepada para murid. Bukan mendengarkan ketakutanmu, bukan mendengarkan kelelahan batinmu, bukan mendengarkan keputusasaanmu, bukan mendengarkan suara yang melemahkan gairah hidupmu. Tuhan juga meminta hal yang sama kepada kita hari ini. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Bukan kecemasan kita, bukan ketakutan kita. Nah, saudara, ketika murid-murid mendengar suara itu, firman Tuhan katakan mereka tersungkur ketakutan. Petrus, Yakobus, Yohanes tersungkur ketakutan. Dan Alkitab mencatat kalimat yang sangat indah. Yesus mendekati mereka, menyentuh mereka dan berkata, bangunlah, jangan takut. Ini sangat penting, saudara sekalian. Kenapa ini sangat penting? Ketika murid dalam ketakutan, Yesus mendekati mereka. Firman Tuhan katakan mendengar, arti menjamah, menepuk bahu. Bangunlah, jangan takut. Artinya Yesus tidak berbicara dari kejauhan dari gunung. Hei bangun, bukan begitu. Jangan takut, tidak begitu saudara sekalian. Tetapi Yesus turun mendekati para murid. Yesus tidak menegur atau menghakimi ketakutan mereka, tidak. Tapi Yesus mendekat, menyentuh, menjamah mereka yang sedang lelah itu.
Terus iman Kristen bukan beriman kepada Allah yang jauh duduk di sorga sana, tidak. Tetapi tentang Allah yang mendekat dan menjamah kehidupan umatnya. Banyak orang hidup dalam ketakutan, takut gagal, takut tidak cukup, takut masa depan, takut ditinggalkan. Dan dalam perasaan itu, Tuhan tidak menjauh. Tuhan tidak menjauh dari saudara yang sedang dalam ketakutan, kelelahan dalam hidup. Masih percaya Tuhan tapi merasa hidup gak tahu lagi mau arah kemana. Masih ke gereja tapi rasanya hambar di gereja. Masih berdoa tapi rasanya doa terasa hambar. Tuhan tidak menjauh. Tuhan mendekat kepada saudara. Dan Tuhan berkata hari ini, bangunlah, jangan takut. Mengapa? Karena saya dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Hari ini mungkin saya dan saudara tidak melihat kemuliaan seperti yang dilihat oleh 3 murid itu. Tetapi percayalah, Yesus tetap dekat dan menjamah kehidupan kita. Kasih Yesus adalah kasih yang hadir, menjamah hidup umatnya. Mengapa iman kita bisa lemah? Mengapa iman kita bisa terasa lelah dalam hidup ini? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena iman kita bergantung pada keadaan. Kalau semua baik-baik saja, bisnis lancar, keluarga sehat, anak mantu oke semua, karir lancar, wah imannya kuat, berapi-api. Melayani juga oke lah. Tapi begitu toko mulai lambat keuntungannya, karir mulai stuck, rumah tangga mulai ada masalah, mulai goyah. Kalau itu yang terjadi, berarti iman kita bergantung pada keadaan. Iman yang bergantung pada keadaan itu iman yang lelah dan lemah. Yang kedua, karena kita punya ekspektasi atau harapan yang keliru tentang hidup beriman. Kita mengira bahwa hidup beriman itu tak ada masalah seperti para murid. Tak ada pergumulan. Tapi justru beriman adalah berani menghadapi tantangan dan masalah. Karena Tuhan menguatkan dan meneguhkan. Yang ketiga, kenapa iman kita lemah? Karena kita fokus pada masalah daripada Tuhan. Kita salah fokus. Kita lebih fokus pada masalah hidup kita, pergumulan kita. Kita lupa ada Tuhan yang mendekat kepada kita dan berkata jangan takut. Yang keempat, kenapa kita lemah? Karena kita hidup dalam ketakutan. Padahal berita Natal itu, berita Natal, kalimat Natal pertama adalah jangan takut. Takut gagal, takut tidak sanggup, takut melangkah, takut melayani, dan banyak hal. Saudara sekalian, hambatan iman terbesar bukan karena saudara atau saya kurang percaya, tetapi karena kurang diteguhkan dalam hidup. Hambatan iman terbesar bukan kurang percaya adanya Tuhan, tetapi kurang diteguhkan untuk menjalani hidup. Kita jarang memberi ruang bagi Tuhan dalam hati dan hidup kita untuk meneguhkan diri kita. Sama seperti para murid, sama-sama dengan Yesus sekian tahun tapi tidak pernah memahami bahwa Tuhan itu hadir, menguatkan dan meneguhkan. Sehingga Yesus perlu membawa 3 murid ini. Hambatan iman terbesar saya dan saudara bukan kurang percaya, tapi kurang teguh, kurang diteguhkan. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ada berapa hal, saudara sekalian, agar iman kita tetap kuat. Bukan iman yang lelah, apalagi iman yang runtuh, tapi iman yang diteguhkan. Yang pertama, ketika kita dalam masalah, pergumulan, kehidupan, cari gunung rohani bersama dengan Tuhan. Cari gunung rohani saudara bersama dengan Tuhan. Gunung itu bisa berupa waktu doa pribadi saudara di rumah, di kantor, tempat pekerjaan atau di gereja sebelum ibadah dimulai atau setelah ibadah selesai.
Waktu doa pribadi saudara bersama dengan Tuhan. Saat teduh yang mendalam bersama dengan Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh sepenuh hati. Bukan cuma sekedar datang ke gereja. Tapi yang sungguh-sungguh. Retret pribadi. Ambil waktu sejenak mundur dari kesibukan saudara. Merenung firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Apa yang harus saya perbaiki agar semakin teguh. Itu retret pribadi yang bisa dilakukan oleh setiap orang sekalian. Jangan menunggu badai berhenti. Jangan menunggu persoalan berhenti. Naiklah ke gunung bersama Yesus saudara sekalian. Dan saudara akan diteguhkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, latih diri melihat Kristus lebih besar. Dan berkuasa dari masalah yang kita hadapi. Belajarlah setiap hari saudara melihat Kristus itu mendekat, berkata kepada kita, jangan takut, sambil menjamah kita, menepuk dada kita. Tanamkan itu. Yang ketiga, dengarkan Yesus. Bukan mendengarkan kecemasan saudara, kekhawatiran saudara, ketakutan saudara. Dengarkan suara Yesus yang berkata, bangunlah. Bangkitlah, jangan takutlah. Lalu yang keempat, jalani hidup dengan kesadaran kita tidak sendirian. Saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang kuat berjalan sendiri. Butuh orang lain. Saya dan saudara tidak bisa kuat sendiri. Karena itulah kita butuh komunitas hidup beriman, yaitu gereja. Datanglah ke gereja. Datanglah beribadah dengan sungguh. Ini komunitas kita, keluarga kita. Kita mungkin tidak kenal semua orang. Saya juga tidak kenal semua orang, saudara sekalian. Tetapi kan kita punya teman-teman, sahabat yang kenal kita dan kita kenal mereka. Dan mereka itu teman seperjalanan kita. Yang bisa saling menguatkan, meneguhkan kita, saudara sekalian. Tetap ada dalam komunitas. Jangan tinggalkan komunitas gereja, saudara sekalian. Saudara sekalian. Setelah ibadah ini selesai, saudara dan saya akan kembali ke dalam kehidupan masing-masing. Kembali ke lembah masing-masing. Turun gunung, kita akan turun gunung kehidupan kita. Kita kembali ke pekerjaan kita, kita kembali ke keluarga kita kembali ke persoalan hidup kita kembali ke tantangan kita. Kita turun gunung tetapi dengan sikap sebagai umat yang telah diteguhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saat kita lelah, ingat. Tuhan meneguhkan kita. Saat kita merasa takut, ingat Tuhan mendekat dan menjamah kita. Saat kita ingin berhenti, dengarkan suaranya yang berkata, bangunlah. Saat hidup terasa berat, ingat kasih Tuhan jauh lebih besar dari beban hidup kita. Dan saudara sekalian, mari kita turun gunung. Kita masuki lembah kehidupan kita sebagai orang yang telah dikuatkan oleh Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk menyatakan iman kita. Kita akan berbalas-balasan. Saya akan menyampaikan satu kalimat, Bapak Ibu juga membalas dengan satu kalimat. Contohnya seperti ini saudara sekalian ya. Saya akan berkata, Tuhan meneguhkan kita. Dan ketika kita lelah, saudara berkata, Tuhan meneguhkan kita. Dan selanjutnya, mari kita bangkit berdiri saudara sekalian. Kita menyatakan bahwa kita mau turun gunung. Tapi sebagai orang yang telah dikuatkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita lelah. Ketika kita merasa takut. Ketika kita menghadapi lembah pergumulan. Siapa kita depan Tuhan saudara sekalian? Apa yang memenuhi hidup kita? Kasih Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa saudara sekalian. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang punya pergumulannya masing-masing. Anak-anak-Mu yang punya lembah kehidupannya sendiri-sendiri. Kadang kami seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Masih percaya Tuhan. Masih berdoa kepada Tuhan. Masih mau mendengarkan suara firman Tuhan. Tetapi sebenarnya kami orang yang lelah. Orang yang letih secara iman. Kami merasa kadang doa kami tak terjawab, Tuhan gak dengar.
Ya Tuhan, ketika kami berada dalam situasi seperti itu, biarlah kami mendengar suara Tuhan, bukan ketakutan kami, bukan kecemasan kami, tetapi suara Tuhan yang berkata, bangunlah, jangan takut. Mampukan kami ya Tuhan memasuki lembah kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga kami bukan orang iman yang lemah, bukan iman yang runtuh, tetapi iman yang teguh kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sesat di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Kami bersyukur sebagai gereja ya Tuhan, karena Tuhan sudah melengkapi pelayanan kemajelisan GKI Kebonjati dengan beberapa saudara seiman kami yang bersedia dan akan diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan tahun 2026 sampai dengan 2029. Tuhan juga berkati kesiapan mereka dalam melayani sebagai penatua. Tuhan berkati keluarganya. Biarlah ya Tuhan keluarga menjadi lingkaran terdekat yang menopang pelayanan mereka sebagai penatua. Kami juga memohon kasih penyertaan Tuhan agar persidangan majelis jemaat siang nanti berjalan dengan baik. Setiap keputusan dipikirkan dengan matang dan diputuskan dengan bijak. Sehingga setiap keputusan persidangan adalah keputusan yang baik bagi kehidupan bersama kami sebagai GKI Kebonjati. Kami juga mendoakan panitia Paskah tahun ini ya Tuhan. Berkati segala persiapan mereka. Berkati ya Tuhan setiap rangkaian kegiatan ataupun ibadah yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Paskah hingga hari Pentakosta nanti. Bapa di sorga, Tuhan juga yang menolong gerakan gemar dalam rangka penggalangan dana untuk menolong saudara seiman kami, anak-anak kami yang membutuhkan dukungan dana untuk sekolah ataupun banyak hal yang lain. Tuhan berkati bidang Kespel yang menangani program gemar ini. Biarlah ya Tuhan program dapat berjalan dengan lancar dan setiap dana yang dikumpulkan dari anggota jemaat dapat disalurkan kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Bapa di sorga, inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang menyatakan kemuliaannya juga memanggil kita untuk mengambil bagian dalam karya kasih-Nya. Melalui persembahan ini kita belajar menyerahkan diri dan milik kita sebagai tanda iman, sehingga kasih yang meneguhkan itu dapat terus mengalir dan menghadirkan berkat bagi sesama. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Bagi Bapak Ibu Saudara, persembahan dapat diberikan melalui transfer atau melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Persembahan kita dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Kami dapat terus melangkah karena selalu ada harapan baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur, saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan berguna bagi pelayanan di gerejamu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu bersyukur. Amin. Dunia
Yang Tuhan yang menyatakan kasih-Nya dan menguatkan iman kita. Kini kita diutus kembali ke dalam dunia, bukan untuk menyimpan terang itu bagi diri kita sendiri, melainkan untuk membagikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, maka terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, selalu dekat dan menjamah kehidupan saudara. Allah yang penuh kasih tidak membiarkan saudara berjalan dan bergumul sendiri. Dia selalu hadir menguatkan dan meneguhkan saudara. Allah yang penuh kasih juga akan memberikan dan mencukupkan apa yang saudara perlukan, saudara butuhkan dalam hidup ini. Dia juga selalu memberkati hidup pribadi saudara, keluarga, dan pekerjaan saudara. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.